Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan perkenalkan, nama saya Muhammad Zaidan Zudi. Saya Ananda Dian Pratama. Saya Muhammad Iwan Hamid. Di sini kami bertiga akan mereview project yang telah kami buat, yang dimana studi kasusnya yaitu tentang lagu. Sebelum memasuki review project kami akan membacakan surah Al-Alaq yang akan diwakilkan oleh Muhammad Zaidan Zudi. Kepada Zaidan, kami persilahkan. Saya Muhammad Zaidan Zudi akan membaca surah Al-Alaq 1 sampai 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla inna insana layatgha ara'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan perkenalkan, nama saya Ananda Dian Pratama. Di sini saya akan menjelaskan materi review project kami yang berstudi kasus lagu. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian user dan login. User dan login ini berelasi karena user sebagai akun dan login sebagai bidang untuk metode loginnya. Jadi untuk login tersendiri akan menangkap data-data yang ada di database, sehingga ketika data yang kita inputkan sesuai dengan database, maka akan berpindah ke menu dashboard. Sebelum itu saya akan memperlihatkan untuk data dari user. User ini terdiri dari ID user, nama user, username, password, foto, dan tanggal entry. Dan untuk untuk tipe data yang tersendiri, yang pertama deterjen, nama user sampai foto, varchar, dan tanggal entry ini adalah timestamp. Timestamp sendiri adalah tipe data yang ketika kita menginputkan data akan merecord waktu kapan kita menginput data tersebut. Sebelum saya login, di sini saya akan memperlihatkan untuk codingan dari login itu. Untuk codingan dari login tersendiri cukup sederhana untuk logikanya. Di sini menggunakan if else. Jadi di sini if reset dengan metode post untuk bagian login. Di sini akan merecord data dari username dan password. Nah, untuk agar supaya sistemnya bisa membaca apa yang kita inputkan, maka di sini saya menggunakan MySQL prepare dengan query select from user where username. Di sini berfungsi agar mencocok logikan inputan kita dengan database. Dan di sini ada if, di sini menggunakan session. Di sini akan merecord ketika login berhasil, maka dia akan berpindah ke indeks PHP ataupun dashboard. Dan jika sebaliknya, maka akan username ataupun password pun sama.
Dan untuk codingan apanya sendiri seperti ini. Ini untuk tombol loginnya dari div class ini, dan juga di sini juga ada untuk bagian login error untuk alert bahwa login ini gagal. Jadi untuk di sini juga ada username ini juga mengambil dari username dengan for input email. Di sini juga dengan for input password. Dan itu saja dari codingan login. Selanjutnya saya akan mencoba uji coba untuk login. Sebelum itu saya akan login terlebih dahulu. Oke, di sini sudah login, sudah berhasil. Di sini akan dipindahkan ke menu dashboard. Nah, selanjutnya penjelasan dari tabel user. Di sini akan saya menunjukkan data usernya. Di sini data user terdiri dari nomor, nama user, username, password, foto, dan juga aksi. Nah, datanya ini berisi anggota kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Ikhwan Hamid, ada Zaidan Zudi. Dan yang sini nama saya belum ada. Di sini saya akan uji coba untuk menambahkan data nama saya. Ini kita akan pergi ke bagian user sini, ke bagian sidebar. Dan sebelum saya untuk menambah data user, di sini saya akan memperlihatkan codingan user terlebih dahulu. Untuk codingan user, gunakan PHP include head, headbar, dan sidebar. Kenapa gini? Karena codingan untuk header, dan sidebar sudah saya pisahkan. Dan untuk codingan head seperti ini. Di sini juga menggunakan include dari base URL PHP dan juga koneksi PHP. Nah, koneksi ini akan mengkoneksikan data ini ke database, dan base URL ini agar untuk lokasi dari filenya tersebut. Sama seperti header. Di sini menggunakan include agar bisa memanggil header yang di sini. Jadi fungsinya include ini jadi tidak perlu menempel codingan yang sama di setiap codingan. Jadi hanya perlu dengan satu codingan bisa ditempel ke codingan yang lain dengan menggunakan include. Jadi itu untuk penjelasan dari include. Selanjutnya untuk tampilan dari indeksnya itu sendiri seperti ini. Di sini juga memiliki terdiri dari untuk tabelnya ya. Di sini menggunakan tabel ID dan dibuka dengan table head. Di sini ada tr ini sebagai baris. Ini adalah nomor, nama user, username, password, foto, aksi, dan di bawahnya juga seperti ini. Dan ditutup dengan table body dan ditutup dengan table footer. Dan untuk bodinya di sini saya menggunakan table body. Nah, table body ini untuk query yang ada untuk logika yang ada di sini akan menampilkan data dari database yang sudah terkoneksi di koneksi PHP. Nah, untuk query-nya tersendiri di sini menggunakan MySQL query. Con ini adalah koneksi, select from user dengan order by ID user, descending. Kenapa descending? Karena ketika diinputkan data, maka data tersebut akan diinputkan pertama. Nah, untuk isi namanya, untuk nomor seperti ini, dan untuk data di sini ada nama user sesuai dengan nama di database, ada username, password, dan juga foto. Dan selanjutnya di sini ada tombol edit user dengan mengambil dari ID user, dengan ID user yang ada di database, sama juga seperti hapus juga mengambil dari ID user. Dan ini saja logika dari indeks ataupun data user. Di sini saya akan mencoba uji coba untuk tambah user. Ini akan saya menginputkan nama saya. Saya akan masukkan foto saya di sini. Nah, maka foto berhasil ditambahkan, dan dengan
metode dari descending, maka ketika saya menambahkan data maka dia akan muncul di paling pertama. Nah, untuk tambah berhasil di sini, untuk codingan tambahnya ini seperti ini. Dia berada di dalam file user dan tambahnya seperti ini. Dan juga ada di sini juga ada head, sidebar dan header. Di sini cuman hanya untuk menampilkan keinputan dari tambah. Dan untuk codingan semuanya ada di proses PHP. Jadi sini untuk tambah dan edit di sini saya menggunakan untuk memisahkan filenya di proses PHP. Di sini ada untuk codingan tambah user ada di sini. If upload di sini dengan menggunakan query insert into semuanya dari database itu dengan values ini akan membaca nama dari database itu, dan ketika sudah ditambahkan maka akan berpindah ke indeks PHP. Ini untuk yang tambah. Jadi saya akan uji coba untuk bagian tambahnya. Sorry. Di sini saya akan menguji coba untuk di bagian edit ya. Di sini saya akan misalnya mengubah password saya menjadi tanda dan disimpan perubahan. Dan maka data pun berhasil dirubah. Dan untuk logika dari edit data ada di sini untuk di bagian di sini. Di sini menggunakan if else. Dan di sini untuk SQL update-nya di sini menggunakan query update dengan set. Set ini akan memblok nama-nama yang sudah ada. Dengan where akan membaca, where ini berfungsi untuk membaca ID dari user. Sama seperti di bawahnya, dan di bawahnya ketika sudah di submit atau di oke kan akan berpindah ke indeks PHP. Yes, itu untuk codingan dari edit. Selanjutnya saya akan menguji coba untuk menghapus. Saya akan menghapus akun saya ini, contohnya kita uji coba. Maka data pun berhasil dihapus dan data pun sudah tidak ada lagi. Dan untuk pembuktiannya ada di database juga tidak ada muncul lagi. Dan untuk codingan hapus saya pisahkan karena untuk agar lebih rapi. Jadi saya pisahkan. Jadi codingannya hanya seperti ini. Di sini ada query untuk mengambil data foto sebelum dihapus. Jadi data foto itu masih akan tersimpan walaupun sudah terhapus gitu. Nah, yang ini untuk codingan untuk menghapus dari database-nya adalah seperti ini. Delete from user di sini akan mengambil where ID. Jika query ini berfungsi untuk mengambil ID dan akan dihapus. Gitu. Dan ke sini saya buatkan alert, dan jika data berhasil dihapus dan juga ID, jika ID-nya tidak ada berarti di sini akan menemukan alert ID tidak ditemukan. Nah, sekian penjelasan dari user, data user, dan tambah user. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Ikhwan Amir. Sebelumnya, saya mohon maaf jika ada penjelasan dari saya yang kurang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Muhammad Ikhwan Hamid akan mereview di bagian penyanyi. Yang dimana penyanyi akan berrelasi dengan lagu. Kita masuk saja ke tambah penyanyi. Di form tambah penyanyi terdapat nama penyanyi, nama panggung, tanggal lahir, dan genre. Gimana cara buatnya itu ya ada di coding ini. Nama penyanyi itu ya yang di sini. Ini nama panggung, tanggal lahir, genre. Tombolnya ini. Mari kita tambah saja.
yang berhasil. Gimana bisa berhasil? Nah, reformnya menggunakan proses PHP. Mana proses PHP-nya? Menggunakan query insert into dengan nama tabel penyanyi, dengan atribut nama penyanyi, nama panggung, tanggal lahir, dan genre yang harus sesuai di database. Mari kita lihat database-nya. Ini dia ID penyanyi, nama penyanyi, nama panggung, tanggal lahir, dan genre. Menggunakan jenisnya itu menggunakan integer, varchar, date, dan varchar. Lalu kita mencoba edit penyanyi. Nanti ya. Dan kayaknya jadi penyanyi hingga yang tadi nama penyanyi, nama formnya tadi. Query-nya itu di update penyanyi dan dengan atribut nama penyanyi, nama panggung, tanggal lahir, dan genre. Lalu kita masuk ke post. Saja langsung hapus yang Ari. Berhasil dia. Cukup sekian. Maaf bila ada kekurangan. Baik, saya Muhammad Zidan Zudi akan melanjutkan materi teman saya yang tadi, yaitu Muhammad Dewan Amin, di mana saya akan menjelaskan bagian tabel lagu ini. Tabel lagu ini, bagaimana kita lihat, ada dua fitur. Tabel ini ada data lagu dan tambah lagu, di mana data lagu ini berisikan nama penyanyinya, judul lagunya, lirik lagunya, tahun lagunya, tahun rilis lagunya, dan foto lagunya, dan ada aksi hapus dan edit dan hapus. Tabel lagu ini berelasi ke data penyanyi, dan dimana nantinya kita akan menambahkan lagu. Nah, di sinilah letak relasi antara. Sebelum kita masuk ke situ, saya akan menunjukkan database dari tabel lagu tersebut. Nah, jadi ini adalah tabel lagu, database tabel lagu, di mana ada ID lagu dan ID penyanyi. Sinilah relasinya, dan judul, lirik, tahun rilis, dan foto. Saya akan menunjukkan tipe-tipe data database tabel lagu. Sini ada ID lagu yang tentu saja bertipekan varchar. Saya buatkan di lagu ini auto increment. Lalu di ID penyanyi juga integer. Jadi di ID lagu juga integer. Judul lagu bertipekan varchar. Di lirik lagu teksnya apa, karena lagu ini kan panjang, jadi itu space yang banyak. Kalau varchar dia kan
Lalu tahun rilis dibuat year karena ini diperlukan cuma tahunnya saja. Lalu foto buat kita car. Oke, kita masuk ke pertama ke data lagu. Data lagu yang telah ini data lagu. Saya akan menunjukkan data lagu tidak. Ini codingan data lagu. Ini ada include-nya, head, header, current. Saya bisa muncul di supaya head, header, sidebar-nya bisa muncul di data lagu. Jadi ada form, lirik tahun ini sama. Ini adalah query untuk memanggil data-data yang ada di database ke sini tadi, ke data lagu. Select lagu, nyanyi, nama penyanyi, from lagu, join penyanyi on lagu, lagu, ID penyanyi, sama penyanyi, ID penyanyi, order by lagu, lalu ada ID lagu dan descending. Nah, di sini juga menambahkan nama, judul, lirik, tahun dan foto supaya saya yang di database tadi bisa muncul di sini. Nah, di sini saya menambahkan untuk edit dan hapus, yang dimana nanti prosesnya yang ada di sini nanti. Ada dari data lagu. Selanjutnya saya akan membahas tentang tambah lagu, dimana nanti tambah lagu akan ada di sini. Kita akan bisa menambahkan penyanyinya, judul lagunya, liriknya, tahun rilis dan foto, yang dimana nanti foto ini akan tersimpan di ini. Nah, di sini nanti di sini nih ada foto-foto data lagu kan, wanita seperti ini kan ada untuk simpan. Baik, saya akan jelaskan tadi tambah lagu ya. Tambah lagu di sini logikanya seperti ini. Jadi ketika saya memilih salah satu penyanyi ini dan judulnya sama, misalnya judulnya sama, tidak apa-apa, tapi dengan syarat liriknya harus berbeda. Misalnya
berhasil, kita lihat. Nah, berhasil ini ya kan. Jadi syaratnya logikanya tuh tidak apa-apa judulnya sama, tapi liriknya harus berbeda, gitu. Nah, di codingan tambah foto atau tambah lagu, ini adalah codingan tambah lagu. Ini ada query untuk menambahkan lagu supaya yang di database itu juga bisa ditambahkan. Lalu ada from juga, from lagu juga. Ini harus sesuai dengan database ya, supaya berjalan. Lalu yang terakhir saya akan menerangkan data lagu tentang edit. Dan dimana nanti kan kita bisa edit, misalnya kita mau ganti nama nyanyinya bisa juga. Coba kita simpan. Nah, ternyata bisa diedit. Jadi codingan editnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini juga. Ini adalah codingan untuk edit yang ada di database nantinya. Dan ini adalah formnya. Ini ke proses. Nanti disitulah proses dimana edit, simpan, dan hapus itu berjalan. Oke, seperti ini codingan dari edit. Dan seperti saya bilang tadi, di sini harus sesuai dengan database. Bila sesuai dengan database, maka terjadi error. Baik, coba saya temukan hapus apakah dia ke pop-upnya. Kita lagu berhasil. Jadi dari sudah terhapus berarti berhasil. Saya akan melihatkan dengan hapusnya. Nah, jadi seperti ini codingan hapus data lagunya tadi. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan bagaimana proses atau codingan prosesnya, yang dimana tadi yang telah saya bilang tadi, prosesnya di sini semua prosesnya. Nah, ini adalah proses simpan yang tadi. Proses simpan atau proses tambah lagu. Lirik, tahun, foto, lalu ada juga ini adalah codingan. Di sini juga ada proses editnya nanti. Ini ada proses editnya. Oke. Ternyata yang diproses itu cuma ada simpan dan edit saja. Hapus tersendiri. Nah, jadi begitulah
Penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari review project dari kami. Jika ada perkataan atau penjelasan yang kurang jelas, kami mohon maaf. Saya Muhammad Ikhwan. Saya Muhammad Zaidan Sudi. Saya Nanda Dian Pratama. Kesepian. Tanpa kekasih. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.